Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah dengan NIM 07300 2300 107. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus pelanggaran etika di kampus, mata kuliah etika kerja dan keteknikan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Idi Jamal Tueteru, STMT IPM ASEAN. Engineering. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Manusia memiliki martabat, tetapi sering dilanggar melalui kekerasan seksual akibat budaya patriarki. Karena itu, penting melihat sesama sebagai subjek yang setara demi mencegah kekerasan dan melindungi korban. Universitas harus menjunjung etika dan moral. Kasus pelecehan seksual di Universitas Pancasila mencerminkan kegagalan menjaga lingkungan kampus yang aman, sehingga perlu keperbaikan sistem etika dan pemulihan kepercayaan. Lingkungan, lingkungan kampus yang aman. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dilindungi hukum dan bersifat universal. Negara wajib melindungi HAM, tetapi pelanggaran masih sering terjadi di Indonesia. Tulisan ini membahas bentuk, penyebab, dan penanganan pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selanjutnya ada pelanggaran etika di Universitas Pancasila. Selanjutnya ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tujuan manfaatnya adalah untuk mengetahui dan mempelajari apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika di kampus. Selanjutnya ada bab 2, pembahasan, yaitu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Relasi aku dan Lian. Manusia berbeda dari makhluk lain karena akal budi, kemampuan berpikir, dan martabatnya. Martabat melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati tanpa membedakan siapapun. Tubuh juga menjadi bagian dari martabat manusia, sehingga setiap orang wajib menghargai diri sendiri dan sesama sebagai makhluk yang setara. Terkadang manusia itu tidak saling menghargai. Mungkin manusia itu yang menyebabkan saling menghargai itu karena mereka-mereka itu merasa dirinya tinggi gitu. Mereka-mereka tuh ngerasa sombong. Mereka-mereka tuh ngerasa dirinya tuh paling pintar gitu. Mereka tuh ngerasa dirinya tuh paling baik, pokoknya paling pokoknya paling baik, paling 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 pintar, paling cakep, apapun itu. Sehingga mereka tuh merendahkan orang lain gitu. Dan anehnya gitu, orang-orang tuh kadang ada, mereka tuh sebenarnya nggak cakep gitu, nggak pintar, nggak 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 berprestasi ataupun nggak apa, tapi dia tuh memandang remeh seseorang, dan itu benar-benar keterlaluan sih. Pokoknya perilaku yang meremehkan seseorang itu termasuk perilaku yang melanggar etika ya. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan dan merendahkan korban, terutama perempuan, akibat relasi kuasa dan diskriminasi gender. Tindakan ini dapat menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis. Kekerasan seksual berupa pelecehan seksual itu terkadang memang terjadi di lingkungan kampus gitu. Terutama berupa, biasanya itu pelecehan seksual itu ada yang fisik maupun non fisik. Kalau yang non fisik itu biasanya kayak catcalling gitu. Nah, kalau biasanya tuh kalau yang berupa fisik tuh kayak macam-macam pokoknya. Dan sebenarnya pelecehan seksual itu terjadi karena korban tidak diinginkan gitu. Maksudnya korban itu tidak mau dilecehkan. Melecehkan itu dalam artian kita tuh merendahkan seseorang. Merendahkan seseorang.
Yang menyebabkan pelecehan seksual ini menyebabkan eh, apa ya, psikologi seseorang itu terganggu gitu, mental seseorang itu terganggu, dan itu benar-benar bahaya banget dan itu nggak baik. Selanjutnya ada akar kekerasan seksual. Budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai objek dan pihak yang lebih rendah dari laki-laki. Akibatnya, perempuan sering mengalami diskriminasi, subordinasi, menganalisis kekerasan, dan beban sosial yang tidak adil. Nah, budaya patriarki ini memang nggak baik ya gitu untuk perempuan. Terlebih perempuan itu dan laki-laki itu adalah makhluk yang setara, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama punya punya kehidupan, sama-sama layak hidup, sama-sama punya hak, sama-sama punya darah. Pokoknya perempuan laki-laki itu setara, makhluk yang setara, sama-sama diciptakan Tuhan. Dan kita sebagai laki tidak boleh merendahkan perempuan ataupun perempuan merendahkan laki-laki, karena setiap gender itu punya keunikan yang masing-masing, kayak punya kelebihan yang berbeda-beda. Misalnya perempuan itu bisa melahirkan, namun laki-laki memang tidak bisa melahirkan, tapi laki-laki bisa membuat perempuan itu melahirkan. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu adalah saling membutuhkan gitu, saling melengkapi. Oleh karena itu kita tidak boleh um, merendahkan perempuan, perempuan juga tidak boleh merendahkan laki-laki. Pokoknya kita tuh tidak boleh merendahkan sesama. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual memiliki banyak bentuk seperti pemerkosaan, pelecehan, intimidasi, eksploitasi, perbudakan, seks, pemaksaan, perkawinan atau kehamilan, penyiksaan seksual, hingga dan lain-lain. Kekerasan seksual itu memang banyak ya terjadi di luar sana. Terkadang juga kekerasan seksual itu terjadi ketika udah di dalam rumah tangga gitu, seperti KDRT suami keras kepada istri gitu. Dan itu tuh benar-benar tidak tidak layak dan tidak dibenarkan gitu KDRT. KDRT tuh macam-macam, ada yang bentuk fisik maupun non fisik, kayak misalnya merendahkan pasangan kayak merendahkan suami atau merendahkan istri pun sebalik. Dan kalau kalau misalnya bentuk fisik itu kayak kekerasan, kayak mukul pasangan, mukul istri, mukul suami. Pokoknya tindakan perilaku kekerasan yang lain. Kurang Selanjutnya ada dampak kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis seperti ketakutan, kecemasan, gangguan emosi, dan depresi yang mempengaruhi kehidupan korban. Memang dampak kekerasan seksual ini memiliki dampak yang benar-benar mengerikan gitu ya. Terlebih dampak ini menyebabkan trauma psikologis. Jadi kekerasan itu kan suatu hal yang tidak diinginkan oleh orang lain, sesuatu hal perbuatan yang nggak baik. Yang seperti tadi saya bilang gitu, kekerasan seksual itu macam-macam, ada yang verbal ataupun non verbal. Misalnya dia non 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 fisik gitu, kayak kata-kata gitu, termasuk kayak merendahkan, kayak catcalling, itu membuat seseorang harga dirinya jatuh gitu, sehingga dia mengalami trauma. Tidak hanya itu juga, kekerasan seksual berupa fisik gitu, misalnya mukul atau apapun, itu bisa membuat orang mengalami trauma juga akibat dia dipukul, atau kecemasan gitu, gangguan emosi. Dan trauma itu bisa benar-benar lama hilangnya, itu sulit, membekas di hati. Jadi sebenarnya dampak kekerasan seksual ini benar-benar berbahaya. Selanjutnya ada relasi aku dan Lian dalam pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus terjadi karena relasi subjek-objek, yaitu korban, Lian, dipandang sebagai objek, bukan subjek yang setara.
Seharusnya relasi yang dibangun adalah relasi intersubjektif, yakni hubungan setara yang saling menghargai. Jika relasi ini diterapkan, kekerasan seksual dapat dicegah karena setiap manusia diperlakukan sebagai subjek bermartabat. Kebijakan pemerintah dalam hubungannya relasi aku dan Lian. Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi karena melanggar hak dan mengganggu pendidikan. Aturan ini menekan perlindungan korban, meski tidak memberi sanksi pidana langsung, serta bertujuan menjaga martabat manusia melalui relasi intersubjektif yang setara. Selanjutnya, pelanggaran etika di Universitas Pancasila. Dugaan pelecehan seksual mengguncang integritas kampus. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual tanpa persetujuan yang merendahkan atau membuat korban tidak nyaman, baik secara fisik maupun verbal. Bentuknya beragam, termasuk sentuhan, komentar, atau perilaku eksis, dan dapat terjadi di berbagai lingkungan, sehingga perlu penanganan yang tegas. Keterkaitan antara etika dan dugaan pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual di kampus menunjukkan pelanggaran etika yang merusak martabat dan keamanan civitas akademika. Hal ini mencerminkan kegagalan individu dan institusi dalam menegakkan nilai moral, sehingga diperlukan perbaikan sistem etika agar kampus menjadi lingkungan yang aman dan adil. Dan kasus pelecehan seksual di kampus menunjukkan pelanggaran etika yang merusak martabat dan keamanan civitas akademik. Itu maksudnya ketika ada perbuatan seksual di civitas akademik, itu tentu merugikan kedua belah pihak gitu. Jadi misalnya si korban ini mengalami trauma, mengalami gangguan mental akibat pelecehan seksual, dan itu mengganggu mengganggu seseorang, yaitu korban. Tidak hanya itu juga, universitas juga mengalami kerugian karena terkait masalah pelecehan seksual itu orang-orang menganggap bahwasannya universitas itu kurang sanggup untuk menetapkan peraturan yang ketat terkait keamanan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pelecehan seksual ini bisa merugikan kedua belah pihak, dan juga tanpa disadari juga pelecehan seksual juga itu bisa merugikan si pelaku ya. Pelaku juga sebenarnya melakukan pelecehan seksual itu merasakan rugi, karena selain dia merugikan orang lain, dia juga merugikan diri dia sendiri, karena hukuman pelecehan seksual itu mungkin bisa berupa, kalau di kampus itu mungkin kalau berat bisa putus studi atau di penjara. Itu bisa menyebabkan pelaku ini itu mengalami kehidupan yang hancur, kayak dia tuh diputus studi secara tidak hormat. Itu merugikan dirinya dia sendiri, menghancurkan masa depannya dia, karena yang harusnya dia bisa lulus dari kampus itu dan dapat mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi karena dia melakukan pelecehan seksual gitu, jadi dia tuh hidupnya hancur, masa depan benar-benar hancur, dan bahkan dia bisa dipenjara. Dan tidak hanya itu juga, bahkan keluarganya pun itu juga akan mengalami kerugian juga dan menanggung malu juga, kurang lebih seperti itu. Kasus pelanggaran selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan penyebab terjadinya pelanggaran. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM adalah tindakan yang mengurangi atau mencabut hak seseorang atau kelompok yang dilindungi hukum. Indonesia juga pernah mengalami beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ini macam-macam tindakannya. Contohnya seperti tadi, pelecehan seksual, bullying, itu termasuk melanggar hak asasi manusia, karena sejatinya manusia itu berhak untuk memiliki hidup yang layak. Manusia itu punya nilainya, harga diri yang kita tidak boleh, di mana kita tuh tidak boleh merendahkan manusia, merugikan manusia tersebut, bahkan mengganggu manusia, membullying, menyakiti manusia dari segi fisik
maupun non-fisik seperti pemukulan, terus habis itu pembulian dari non-fisik, yaitu di apa namanya, mengata-kata kotor, berkata-kata kotor terhadap seseorang, merendahkan orang lain. Itu tidak boleh karena manusia itu punya hak hidup dan kita sesama manusia itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Jadi memang sejatinya manusia itu tidak baik saling merendahkan, saling merugikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi saat demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang berakhir dengan penembakan oleh aparat hingga menewaskan 4 mahasiswa. Peristiwa ini termasuk pelanggaran HAM berat karena merenggut hak hidup dan kebebasan berpendapat. Namun hingga kini belum terselesaikan dan masih dituntut oleh aktivis HAM. Selanjutnya, kesimpulan. Manusia memiliki martabat dan seharusnya saling menghargai. Namun kekerasan seksual masih terjadi akibat budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai objek. Hal ini menunjukkan pentingnya relasi intersubjektif yang setara agar setiap manusia diperlakukan bermartabat dan kekerasan seksual dapat dihindari. Selanjutnya, kasus pelecehan seksual di kampus menunjukkan pentingnya etika dan perlindungan hak individu. Universitas perlu memperbaiki kebijakan dan sistem penanganan agar lingkungan akademik lebih aman dan bermoral. Selanjutnya, HAM di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun, pelanggaran masih sering terjadi seperti di Trisakti, Munir, Marsina, di Semanggi juga, hingga kasus modern seperti Tewake, KPK, dan perdagangan manusia. Penyebabnya antara lain ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Karena itu, negara perlu memperkuat pelindungan HAM secara nyata. Ini daftar pustaka yang bisa saya tampilkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.